Yang Pertanyaan ketiga kalau yang KTP ya. Nah ini juga kayaknya isu KTP. banyak orang ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang pernah gagal tapi terus udah bisa sekarang. Mungkin Pak Handi bisa share sedikit Pak. Coba Pak Handi. Oke ya, nih makanan. Unmute Halo, ya. Pak Handi. Ya, Pak. Siap Pak, di-unmute aja. Masih gagal. Halo Pak Handi, gimana Pak? Masih gagal Pak Agung. Masih belum bisa juga Pak. Kalau dari Bu Nur tadi kan berarti udah bisa melalui tes nih, artinya yang upload KTP sudah bisa. Kalau Bu Nur gimana Bu? Boleh di-share nggak? Gimana caranya sampai bisa upload KTP? Halo Bu Nur. Halo. Bu Nur. Ya, awalnya itu sebenarnya tadi kan katanya kalau upload KTP itu kan harus 2 mega ya. Kalau saya kan nggak perlu ngedit lagi karena memang ada tampilan di handphonenya juga bisa. Sebenarnya ada beberapa Android yang bisa ngerubah ukuran kapasitas megabyte-nya sebetulnya. Saran saya sih kalau bisa jangan mendekati 2 MB karena beberapa kali saya coba itu tetap nggak bisa. Jadi harus kurang benar-benar cuma 1, sekian MB aja. Itu baru bisa ke masukin. Emang ada beberapa yang memang handphone yang memang mungkin kapasitasnya atau apanya mungkin ya Bu Sandra lain. Jadi agak susah gitu. Tim saya pun gitu. Karena saya juga kemarin belum bisa coba, jadi saya juga masih belum bisa share. Makanya dengan adanya sekarang Zoom meeting, saya bisa sharing nih ke tim saya. Jadi saya nanti bisa praktekin sendiri ke tim saya gitu. Tapi untuk tim yang lain nih buat Bapak Ibu, kalau bisa kurang dari 2 MB sebenarnya. Itu malah jadi bisa masuk. Selfie-nya pun bisa diukurinnya juga jangan sampai kalau di 2 MB atau mendekat itu jangan. Kalau bisa mah cuma 1 sekian MB aja. Itu malah kecil bisa aja Bu ya. Lebih kecil, kalau lebih kecil malah kemungkinannya soalnya saya coba itu hampir 3 kali khusus foto nggak bisa. Waktu pas saya coba dibikin perkecil baru bisa. Gitu. Oke, thank you. Dan saya coba malam ya, itu saya coba sekitar jam 1 malam. Oke, mungkin bisa jadi masukan juga nih buat teman-teman kalau yang belum bisa, berarti tengah malam itu mungkin traffic website-nya lebih sepi gitu ya, jadi mungkin masuknya akan lebih gampang, lebih mudah. Tapi berarti satu lagi tadi masukannya untuk foto KTP dan selfie-nya jangan mendekati 2 mega. Jadi kecil aja kalau bisa 1 mega aja. Dan berarti untuk Android ada pilihan untuk kecilin ukuran ya, lebih gampang. Kalau yang mau tanya mungkin nanti timnya Bu Nur bisa tanya tuh gimana cara ngecilin filenya. Ada pertanyaan lagi? Pak Arif Mal Ashimal. Halo Pak Arif Mal. Iya, halo. Iya Pak. Iya. Mau nanya. Pak. Halo. Halo Pak Arif. Ya, halo. Ya, halo. Oke. Udah bisa. Suaranya hilang-hilang Pak. Halo. Iya. Kok nggak bisa? Suaranya putus-putus nih Pak. Jangan di unmute lagi Pak. Oke, sudah? Sudah, oke. Ini saya kemarin sudah nanya, sudah melakukan pendaftaran dan sudah ikut tes, lolos. Kemudian karena yang untuk pelatihan saya itu di situ tidak ada untuk menunggu jadwal pelatihan berikutnya. Saya menunggu sampai sudah 2 minggu ini, kok belum ada ya? Itu mungkin ada solusi nggak kira-kira? Bapak sudah pilih pelatihan di Tokopedia? Sudah. Sudah masukin ke website Lamudi? Enggak. Kartunya saya belum dapat malah, tapi sudah dites. Jadi saya sudah tes, di situ kemudian yang keluar di situ kuota sudah habis ya pertama ya. Terus saya daftar lagi, maksudnya masuk lagi, di situ lolos, kemudian menunggu kartu prakerja saya gitu. Nah itu sampai sekarang nggak ada nomornya sampai sekarang. Nah itu bagaimana solusinya? Kalau misalnya sudah lolos, itu seharusnya di profilnya nanti ada yang 16 digit nomor kartunya sih Pak. Kalau misalnya sudah ada tulisannya Bapak lolos. Kalau misalnya sudah lolos tapi tidak ada 16 digitnya, saya saranin telepon ke call center-nya Kartu Prakerja.
Oh gitu. Karena kan kalau dari saya nggak bisa bantu nih untuk dari sisi prakerjanya. Oh gitu. Tapi maksudnya program kartu prakerja ini Bapak tidak akan dikirim berbentuk kartu gitu ya Pak ya, Ya. hanya di akunnya aja. Jadi di akunnya ada 16 digit nomor kartu. Nah, Oh kalau itu yang sudah 16 digit, itu yang nomor kartu kita ya berarti ya? Betul, kalau sudah ada 16 digitnya, Bapak sudah langsung bisa beli vouchernya di Tokopedia. Nanti tinggal masukin kodenya. Oke, siap. Makasih. Oh sekalian tadi untuk bantu yang tidak bisa foto masuk foto, saya juga ngalamin itu. Itu diturun aja buat 1 MB di fotonya ketika pasti bisa. Kemudian atau kalau memang di crop aja dari PDF bisa kok. Itu aja. Untuk solusinya paling gampang. Ya, makasih. Thank you, Pak. Oke, terima kasih. Ini ada Bu. Sama tadi kayak Bu Nur ya. Iya, betul. Ini ada Bu Herna juga, Bu. Mau tanya mungkin. Boleh, Bu Herna. Halo, Bu Sandrena. Iya, Bu. Nah, ini aku mau nanya. Itu semua aku kan sudah finish tuh, selesai. Tapi, kok ya? Sorry, Bu. Suaranya agak kecil. Boleh diulang? Jadi ini, seleksi semua segala macam udah saya jalani dan lolos. Kemudian, saya diminta untuk cek dana, tapi dana sampai hari ini belum masuk. Itu ada info nggak, Bu? Kira-kira penerimaan dana itu berapa lama termnya dari informasi yang kita terima? Bu Herna sudah dinyatakan lolos kah? Sudah, semuanya sudah. Jadi iseng saya buka di pagi hari itu lolos sampai selesai, gitu kan. Nah, terus disuruh cek dana gitu kan. Saya cek sampai hari ini belum gitu. Tapi sudah ada 16 digitnya, Bu? Sudah. Sudah coba beli pakai nomor digit itu? Saya cek kan saya pakai OVO. OVO-nya itu kan nihil, beli pakai apa? Belinya pakai kartu prakerjanya, Bu? Iya. Nah, saya pernah coba ke Tokopedia mental karena nggak ada dana, saldo kosong. Mungkin boleh Gung tadi balik lagi ke yang metode pembayaran. Karena saat sudah lolos, itu otomatis sebetulnya dananya sudah ada. Apalagi kalau Ibu sudah punya 16 digit nomor kartu prakerjanya. Iya, nah saya cek OVO-nya itu kosong. Untuk yang 1 jutanya ini, kayaknya masuknya bukan ke OVO sih, Bu. Kalau itu mungkin pakainya OVO, transfernya kan ada BNI, ada link, ada 4. Nah, berarti ini ya, Bu ya, udah sampai tahap ini nih. Metode pembayaran, Ibu pilih kartu prakerja. Nah, jangan pilih yang OVO ya, Bu ya. Pilihnya kartu prakerja. Terus Ibu tinggal masukin nomornya, 16 digit. Ya, tapi kan sebelum saya melakukan ini, saya cek tuh OVO-nya masuk apa enggak. Itu nihil sampai sekarang. Gitu. Nah, maksud saya, dicoba aja, Bu, beli vouchernya dulu. Oke. Kalau misalnya ternyata udah masukin 16 digitnya nggak bisa juga, nah itu baru kita perlu call ke kartu prakerjanya. Tapi kalau misalnya ternyata di OVO-nya nggak ada, tapi saat kita masukin nomor kartu prakerjanya, voucher berhasil dibeli, kan berarti bisa digunakan. Oke, sip. Oke, thank you Bu Sandrena. Thank you, Bu. Ada lagi kah pertanyaannya, Bu? Pak Ali Wardana nih, Bu. Boleh, Pak Ali. Oke. Sore Bu, sore Mas Agung semuanya. Ya, mau tanya kalau yang bisa ditampilin nggak? Bisa ditampilin nggak kalau untuk yang sudah berhasil mendapatkan kartu pekerjanya atau yang sudah berhasil memakai vouchernya? Bisa ditampilin nggak contohnya? Soalnya ini kan dari tadi saya perhatiin, memang banyak yang kurang beruntung, yang belum beruntung untuk dapat dia punya kartu prapekerjanya. Itu contoh yang sudah sukses itu seperti apa? Bisa ditampilin Mas Agung? Makasih. Untuk sekarang kita belum ada Pak contohnya yang berhasil, tapi ini biar buat info aja, saat ini yang sudah masuk ke pelatihannya Lamudi itu sudah sekitar 400 orang. Boleh di-mute dulu ya. Nah, jadi saat ini yang masuk ke pelatihannya Lamudi melalui program Kartu Prakerja itu sudah 400 orang. Nah, kebetulan dari timnya kita sendiri juga kita coba, kita ada yang belum lolos juga nih. Jadi makanya kita belum bisa ngasih tampilan yang sudah lolos.
Tapi kalau misalnya Bu Herna tadi kan sudah lolos tuh. Kalau misalnya boleh dikasih lihat mungkin ke teman-teman tampilannya seperti apa, Bu? Ada nggak? Kalau bisa di screenshot aja, dikirim ke Mas Agung, jadi nanti kita bisa tampilin buat semuanya. Coba Bu Herna ya. Saya sambil jawab pertanyaan lain ya. Mau tanya kalau buat anak yang baru berhenti kerja, boleh atau enggak? Boleh. Kapan bisa daftar kembali? Seperti yang saya info, setiap minggu itu ada gelombang baru ya. Jadi setiap minggu bisa daftar ulang. Kalau belum berhasil, dicoba lagi. Kayaknya sepertinya emang butuh kesabaran nih Bapak Ibu ya. Karena saya yakin, bayangin aja kuotanya itu setiap minggu 200.000, saya yakin yang nyoba setiap hari ke websitenya itu jutaan orang. Jadi kalau yang memang sudah lolos, ya itu juga cukup hoki juga nih gitu. Antara cepat atau apa nih, berdasarkan apa pilihannya, kita juga masih belum tahu. Tapi lebih baik makanya kita coba-coba aja dulu setiap minggunya. Ada Bu Ira Melia Halim nih Kak, mau tanya kayaknya. Boleh Bu Ira. Orang yang menganggur tiba-tiba. Halo Bu Ira. Ini sebetulnya orang ini Aduh, ngobrol. Halo Bu Ira. Halo. Kayaknya lagi ngobrol sama yang lain deh gue. Pak Paulus. Halo Pak Paulus. Ya, Ya, mau gimana Pak? Ada yang mau ditanyain? jadi cara kompres itu saya belum mengerti, Pak. Kompres foto gimana caranya, Pak? Untuk Kompres mungkin kalau misalnya saran dari aku, Bapak bisa foto dulu ini di kamera biasa di handphone. Nah, terus nanti ada pilihannya edit, Pak. Bapak bisa crop aja, bisa di crop, dikecilin, dipasin nih benar-benar cuma KTP-nya aja atau foto Bapak sama KTP-nya aja. Nah, nanti kalau udah selesai di crop, biasanya nanti kualitas kilobyte-nya akan lebih berkurang. Tapi kalau menurut aku standarnya handphone sebenarnya 2 MB itu lumayan cukup besar untuk satu foto gitu kan. Jadi mungkin dengan di crop aja udah bisa langsung mengurangi kilobyte-nya. Atau enggak bisa juga pilihan keduanya Bapak Ibu bisa screenshot. Jadi foto yang tadi udah difoto di screenshot aja lagi. Nah, itu pasti bakalan lebih kecil lagi untuk kilobyte-nya. Gitu. Mungkin boleh dicoba. Kalau saya sudah tersimpan di galeri gimana, Pak? Nah, kalau udah tersimpan di galeri dibuka, terus pilih screenshot aja. Nanti kan langsung ke-save otomatis juga foto barunya itu di galeri yang udah di screenshot. Nah, itu pasti harusnya lebih kecil. Tinggal Bapak mungkin crop-crop dikit aja, dipotong. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, Kartu Prakerja ini juga ada Instagramnya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau cek-cek berita tentang program kartu ini, bisa buka ini kita bisa buka Instagram Gung, instagram.com/prakerja.go.id. Ini sambil jawab pertanyaan Bu Linda ya. Barusan coba daftar, dapat balasan via email, ada tertera verifikasi, saya klik namun linknya tidak valid. Ini ada beberapa teman-teman juga tadi yang seperti ini ya. Kalau saran saya sebenarnya coba 2. 1, langsung aja coba masuk atau login pakai email dan password yang sudah dibuat. Atau 2, coba daftar pakai email lain. Kalau misalnya 2 cara itu juga masih belum bisa, boleh telepon ke customer service-nya Prakerja supaya mereka bisa bantu untuk akunnya Bapak Ibu diaktifkan. Nah ini kalau Bapak Ibu yang punya Instagram bisa cek di @prakerja.go.id. Nah ini akun resminya ya. Mungkin boleh kita lihat ke bawah sedikit, Gung. Nah ini mereka banyak menjelaskan langkah-langkahnya. Ini contohnya ya. Belum lolos gelombang minggu ini, masih ada gelombang berikutnya. Jadi memang dari mereka pun menyarankan kita coba di gelombang-gelombang berikutnya. Terus ada juga nih nomor layanan masyarakat libur tanggal 1 dan 7 Mei. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang mau coba di hari libur,
nggak akan bisa nyambung teleponnya karena mereka juga lagi libur. Alur bantuan kartu prakerja. Mungkin kita bisa coba klik yang itu, Gung, paling kiri dari atas. Yes. Ya. Di stop dulu share screen-nya atau gimana? Nah, oke, ini ya. Dari mereka juga buat flow-nya kira-kira seperti apa. Udah ya, cuma 2 aja ini, Gung. 2 ini aja. Oke. Jadi alur bantuan kartu prakerja itu, nah itu kan dananya dari APBN, peserta kartu prakerja, kita hanya ada 8 mitra ya. Tadi saya sudah sebutkan salah satunya Tokopedia. Nah, di sini Lamudi dan Properti Pro itu sebagai lembaga pelatihan yang di bawah. Jadi Bapak Ibu hanya bisa akses pelatihan-pelatihan kita melalui 8 mitra yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ada lagi pertanyaan, tolong share nomor telepon prakerja. Mungkin kita bisa kasih lihat, atau ya mungkin nanti Agung bisa tulis di chatnya juga nih ya, biar bisa di save sama teman-teman. Ibu Sabto Dewi, semalam saya sudah berhasil masuk, tinggal bayar 300.000 ya. Jangan bayar, Bu. Kalau bayar itu berarti kalau nggak pakai kartu prakerja. Kalau bayar, kalau pakai kartu prakerja berarti gratis, karena kita bayarnya pakai 16 digit kartu prakerja tadi. Di paling bawah aja, Bung. Langsung di scroll, di drag ke bawah. Call center-nya. Nah, yes. Itu ya Bapak Ibu nomornya, sama Mas Agung nanti ditulis juga nih di chat 021 255 41 246. Jadi kalau ada masalah dengan prakerja bisa hubunginnya ke nomor ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah lolos, mau tanya-tanya tentang prosesnya di Tokopedia atau di Lamudi, itu bisa tanyanya ke Dewi. Nah, jadi nomornya Dewi juga boleh ditulis di sini, Gung. Ini ya, untuk nomornya Dewi bisa di WA juga ya Bapak Ibu ya. Cuma kalau nomornya prakerja ini kayaknya harus telepon nih, karena nomornya seperti nomor kantor. Oke, boleh di save ya itu Bapak Ibu, nomornya 2, Mas Agung sudah tulis di kolom chat. Ada pertanyaan lagi kah atau sudah cukup? Sepertinya sudah ya. Gimana Mas Agung? Iya, kayaknya bisa dilanjut nanti karena waktunya juga sudah mau habis ya. Oh, ini terakhir nih Pak Singgih. Boleh Pak Singgih, pertanyaan terakhir silahkan. Coba sebentar ya. Halo. Ya, Bu Chandrena. Ya. Ini mau tanya, saya udah daftar, cuman itu dapat NIK-nya itu beda sama nomor kartu prakerja ya, Bu? NIK-nya beda sama nomor prakerja. NIK-nya tuh dari mananya, Pak, maksudnya? Halo, Pak. NIK-nya beda. Kalau NIK kan dia nomor induk itu, apa namanya, buat yang KTP. KTP, iya. Beda. Emang beda, Pak. Kalau nomor prakerja sama nomor KTP beda. Jadi itu memang 16 digit yang dikasih dari prakerjanya. Seperti kode unik untuk tiap peserta atau tiap partisipan gitu ya. Nggak bakalan sama nomor KTP sih. Langsung gitu. Boleh di-unmute. Iya, sekarang bisa. Jadi nomor saya yang di ID dashboard itu udah keluar kan, umumnya nih dashboard prakerja udah keluar. Cuma di situ nomornya NIK dan itu juga 16 digit. Apakah itu bukan nomor prakerja ya? Bukan ya?
Kalau tulisannya NIK berarti bukan, Pak. Karena itu kan berarti nomor KTP ya, kalau NIK. Ya. Coba dicek aja itu. Tapi itu udah dapat di dashboardnya udah muncul akun saya itu beda dengan akunnya prakerja ya. Kalau misalnya belum ada tulisan lolos, berarti belum, Pak. Karena kan semua orang bisa punya akun prakerja nih, tapi belum tentu semua orang lolos dan dapat nomor prakerjanya. Oke. Jadi ini di screen saya juga udah ada tulisan kamu belum berhasil. Terus pendaftaran pada gelombang pilihanmu sudah memenuhi kuota, silahkan klik gabung pada gelombang lain. Oke. Berarti harus coba untuk gelombang berikutnya, Pak. Ya, cuman klik gelombangnya itu belum muncul, Bu, di sini itu di sebelah mana ya? Nah, itu akan muncul kalau gelombangnya udah buka, Pak. Jadi memang kita mesti mungkin pantengin Instagramnya mereka. Ngelihat kapan nih gelombangnya dibuka, kita baru cek akun. Atau di dashboard kita ya, Bu ya. Di dashboard kita cek terus ya, Bu. Betul. Keluar enggak itu. Betul. Soalnya ini keluar tulisannya ini juga baru hari ini, kemarin cuman suruh nunggu gitu. Oh, oke. Sedang diproses kayak ininya Mas Agung tadi, kayak dashboardnya Mas Agung tadi. Kayaknya mereka memang habis hari ini habis hari ini baru keluar ini tadi, keluar cukup berhasil, silahkan gelombang lain gitu. Memenuhi kuotanya penuh ya. Harus dicek untuk gelombang-gelombang berikutnya, Pak. Iya. Itu aja sih, Bu. Oke, Pak Singgi. Tadi ada yang tanya Instagramnya, itu saya udah tulis di chat ya, @prakerja.go.id. Jadi kalau yang mau cek gelombangnya, kapan lagi dibuka, bisa cek di Instagramnya, karena mereka suka update juga nih. Hari ini dibuka gelombang keempat, gitu. Jadi kita memang harus proaktif ya Bapak Ibu ya, kita cek akun kita cek Instagram, mungkin sambil cek-cek berita juga, karena informasinya ada di mana-mana sih sebetulnya, tapi kita harus mau cari tahu. Sepertinya sudah cukup ya Mas Agung? Ya, betul, kayaknya udah cukup. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung menghubungi Mbak Dewi, atau mungkin mau tanya-tanya ke aku juga, aku bisa bantu sekedarnya ya Ibu Sandrena ya. Boleh, Mas Agung. Gitu. Oke. Dari aku segitu aja. Terima kasih buat Kak Sandrena yang sudah menjelaskan pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa cepat daftar, semoga semuanya bisa terverifikasi biar bisa ikutan langsung trainingnya dari Lamudi. Gitu. Karena kita udah mulai juga ya kayak trainingnya ya. Betul, sudah mulai minggu ini. Sudah mulai minggu ini. Jadi ayo Bapak Ibu dicoba lagi, kalau misalnya nggak bisa malam-malam mungkin boleh dicoba sambil nunggu sahur, boleh tuh coba daftar lagi. Siapa tahu lebih enak tuh cepat gitu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Jangan lupa, ini absen nggak nih Kak Sandrena? Boleh kalau mau absen. Jangan lupa absen juga. Boleh. .absensi jangan lupa biar nanti Bapak Ibu bisa tetap aktif juga di Properti Pro. Ditunggu juga jualannya walaupun lagi pandemi kayak gini, ditunggu jualan di Properti Pro. Terima kasih, selamat sore semuanya, selamat berbuka juga nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Bye, San.